Baik, kita bahas yuk satu persatu dari PTN 3. Tolong Enrico dulu dong. Enrico. Tolong Enrico nomor 1. Nomor 1. Suatu peristiwa berhubungan dengan atau disebabkan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau muncul begitu saja. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Kunto Wijaya, sejarah bersifat diakronis. Dia kronis. Oke. Sejarah itu adalah kejadian yang terjadi di masa lalu dan berdasarkan peninggalan-peninggalan yang yang mengubah ya. Jadi peristiwa sejarah itu karena mengubah suatu keadaan atau peristiwa, maka dari itu disebut sejarah. Nah, di sini ada menurut para ahli nih, salah satunya adalah Kunto Wijoyo. Jadi dia membagi sifat ya, sifat dari sejarah. Membagi sifat sejarah menjadi 5 nih. Yang pertama ada fakta. Oke. Terus ada lagi namanya diakronis. Terus ada lagi ideografis. Terus ada lagi unik. Terus ada lagi itu empiris. Oke. Fakta berarti harus berdasarkan apa yang terjadi atau benar-benar terjadi. Kalau diakronis apa, Enrico? Saling berhubungan ya? Oke, saling berhubungan. Jadi sejarah itu bukan hanya dari satu peristiwa, tapi karena ada kaitan dengan peristiwa lainnya, kayak gitu. Contohnya, perjanjian Renville itu disebabkan karena adanya KTN, kayak gitu aja. Nah, jadi peristiwa itu saling terhubung dengan peristiwa-peristiwa lainnya, maka dari itu disebut sebagai sejarah, gitu. Jadi, dengan peristiwa lain. Oke, terus ada ideografis, jadi berdasarkan ruang dan waktu. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi atau sejarah itu terjadi. Unik. Unik apa, Vilo? Yang terjadi sekali, Kak. Iya, sekali terjadi. Nggak mungkin kan peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi lebih dari satu kali. Kayak gitu. Jadi hanya terjadi satu kali. Dan tidak ada hal yang sama sejarah itu dengan sejarah yang lainnya. Kayak gitu. Empiris itu sangat tergantung dari pengalaman dari manusia. Dari pengalaman manusia. Oke. Kalian bisa jabarin sendiri nanti ya kalau misal di sini ini kalau sekali intinya aja nanti kalian bisa tafsirkan. Jadi untuk menjawab nomor 1 karena di sini ada hubungannya dengan peristiwa lainnya, jelas jawabannya adalah yang dadu ya. Dia kronis gitu. Oke. Lanjut ke nomor 2. Tolong Vilo. Kontinuitas peradaban masyarakat pada masa praksara yang terkait dengan kepercayaan dinamisme dan kekuatan magis dari benda-benda dan kekuatan alam saat ini tergambar dalam tradisi pemujaan terhadap salah satu gunung, yaitu C. Gunung mana? Vilo. Semeru bukan, Kak? Semeru. Oke. Di sini terkait dengan adanya dinamisme. Dinamisme berarti kan ada dinamisme dan animisme kan. Dinamisme. Percaya dengan benda. Kekuatan ya. Atau di sini bisa dibilang kekuatan magis ya. Oke, dinamisme itu sering kita ketemui di Gunung Merapi sebenarnya. Oke. Kecuali kalau di situ yang ditanyakan itu adalah animisme. Animisme sering kita dijumpai di kawasan Luser di Aceh. Gitu. Jadi untuk menjawab nomor 2 itu lebih ke Merapi. Bukan Semeru ya. Walaupun Semeru juga ada ritual sih sebenarnya.
ritual-ritual itu sih. Cuman bukan se spesifik apa yang dilakukan di Merapi itu adalah dinamisme gitu. Oke, jawabannya adalah yang B. Itu Merapi, Yogyakarta. Lanjut ke nomor 3. Tolong Enrico. Nomor 3. Hmm. Borobudur merupakan salah satu bentuk akulturasi antara Hindu Bunda dengan budaya Praksara. Dalam relief yang terdapat di Borobudur banyak yang menggambarkan alam Indonesia, antara lain. Nah ini saya Antara lain. Belum. Vilo udah jawab? Belum, Kak. Belum. Oke. Akulturasi atau persilangan atau percampuran kebudayaan yang tidak merubah dari kebudayaan aslinya. Untuk menjawab nomor 3, apa yang terjadi antara akulturasi antara di sini yang menggambarkan alam Indonesia itu adalah yang E ya. Jadi erat kaitannya tentang adanya akulturasi di Candi Borobudur itu yang ada relief rumah panggung dan burung apa ya? Burung merpati, iya, sama burung merpati. Jadi di sana itu ada ukiran-ukiran atau relief mengenai rumah panggung dan burung merpati, gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau kalian ingat tentang akulturasi Candi Borobudur, kalian harus ingat tentang rumah panggung dan burung merpati. Itu adalah dua hal yang ada di relief Candi Borobudur. Itu merupakan akulturasi antara alam kebudayaan Indonesia dengan Candi Borobudur, gitu. Jawabannya E, Enrico sama Vilo. Lanjut ke nomor 4 ya. 4 langsung. Sumber tertua masuknya Islam ke Jawa adalah pada abad ke-11 dengan ditemukannya makam. Belum, Kak. Belum. Enrico jawab Enrico. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik, oke. Ini menarik ya karena di sini kalian pasti ingat bahwa abad ke-11 penemuan dari adanya kepercayaan agama Islam atau masuk ke Nusantara khususnya di Pulau Jawa itu adalah Fatimah binti Maimun. Itu adalah satu-satunya atau mungkin salah satu tanda masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, Maimun ini nama lainnya itu adalah Putri Retno Suwari, gitu. Di sini kalian harus itu ya, kalau ngerjain soal sejarah kalian harus bukan paham betul sih, kalian harus teliti di sini bahwa di sini ada kata yang diparafrase atau diganti gitu. Nama lain dari Fatimah bin Maimun itu adalah Putri Retno Suwardi gitu. Jadi Putri Retno Suwardi atau Fatimah binti Maimun ditemukan Gimana ya? Oh, udah ada barangnya. Di Gresik ya. Oh, berapa? Katanya ya. Terus tengah. Gitu. Nah, batu nisan yang menjadi peninggalan Islam di Indonesia itu makam dari Fatimah bin Maimun yang sudah ditemukan pada abad ke-11 ya. Ya, abad ke-11. Tepatnya tahun 1082. Gitu. Jadi di sini dianggap bahwa adanya penemuan batu nisan tersebut membuktikan bahwa Islam itu sudah masuk di Jawa, kayak gitu. Nah, selain dimakamkan di kompleks yang beragama Islam seperti Fatimah binti Maimun tersebut, gitu. Oke, karena di sini sebenarnya ada parafrase kata atau nama lain dari Fatimah binti Maimun yaitu Putri Retno Suwari. Jawabannya yang tepat adalah yang A, gitu. Gitu Vilo. Jadi itu nama lainnya ya, bukan Maulana Malik Ibrahim ya. Yang paling tepat itu adalah abad 11 itu adalah Fatimah binti Maimun. Oke? Lanjut ke nomor 5.
pembangunan tembok besar Cina adalah untuk membentengi kekuasaan Cina dari serangan bangsa Manchu. Waduh, sorry banget. Ini apa namanya? Kelif. Bentar ya, kalau guys balikin lagi. Halo, udah dengar suara Kak Bagas? Udah Kak. Tadi kok. Udah ya? Halo? Halo? Ya udah kedengeran. Udah, oke. Lanjut ke nomor 5 ya, tolong Enrico. Tujuan pembangunan tembok besar Cina adalah untuk membentengi kekuasaan Cina dari kekuasaan bangsa Manchu. Dari serangan bangsa Manchu. Jadi serangan bangsa Manchu. Oke. Di sini kamu sebenarnya terjebak ya, karena di sini harusnya bangsa Manchu itu ada di selatan. Nah, sedangkan pembangunan tembok Cina itu ada di utara. Nah, utara sendiri bangsa nomaden itu adalah bangsa Mongol gitu. Nah, selain tujuan untuk melindungi Cina dari bangsa nomaden seperti Mongol yang ada di utara, itu adalah untuk menarik pajak di jalur sutra, karena pada saat itu jalur sutra itu digunakan untuk jalur perdagangan gitu. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya. Ingat di sini ada kata menjebak lagi. Oke. Jadi kalau bisa dibaca lebih dari satu kali gitu. Harusnya itu adalah bangsa Mongol, bangsa nomaden yang ada di utara, sisi utara dari Cina gitu. Oke. Tembok Cina. Selesai pada pemerintahan Kaisar Qin, dinasti Qin Shi Tuang. Tujuannya melindungi Cina dari serangan bangsa nomaden di utara, atau di sini Mongol. Tujuan lainnya itu adalah untuk menarik pajak dari jalur sutra gitu. Karena pada saat itu tembok Cina ini tuh digunakan untuk jalur perdagangan di jalur sutra gitu. Jawabannya karena itu ada kata-kata yang menjebak, harusnya itu adalah bangsa dari Mongol karena dari sisi utara, bukan bangsa dari Manchu karena Manchu ada di selatan gitu. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, yaitu memudahkan penarikan pajak yang melewati jalur sutra gitu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tolong Vilo. Masa pemerintahan Johnson merupakan masa peralihan pemerintah kolonial Belanda ke pemerintah kolonial Inggris. Karena pada masa Johnson, Belanda menandatangani perjanjian Tuntang yang memberikan dampak penguasaan Inggris atas pangkalan-pangkalan Belanda di luar Jawa. Oke, jawabannya yang benar ada yang E ya di sini. Jadi adanya rekapitulasi Tuntang itu menyebabkan pengalihan kekuasaan dari Belanda ke Britania Raya pada saat itu. Kak Bagas itu kan. Rekapitulasi Tuntang. Ini adalah perjanjian penyerahan kekuasaan Nusantara dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Britania. Oke. Itu perjanjiannya. Secara otomatis di sini menyebutkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan Nusantara itu diserahkan kepada Britania Raya, termasuk pangkalan-pangkalan yang ada di Indonesia atau di Nusantara yang pada saat itu dikuasai oleh pemerintahan Belanda, gitu. Jadi salah satu dampak yang mengakibatkan adanya
eh, rekapitulasi tuntas itu yang menyebabkan salah satunya adalah dengan penyerahan kekuasaan atas pangkalan-pangkalan Belanda di luar Jawa, termasuk luar Jawa, karena Nusantara itu terkait antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Benar sekali, Vilo. Lanjut ke soal nomor 7. Tolong Enrico. Nomor 7. Perlawanan bangsa Indonesia kepada Belanda ditujukan di beberapa daerah, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan Perang Bone, yang dilatar belakangi oleh yang A. Keinginan Belanda untuk menopang daya tahan Oleh apa, Enrico? Kenapa? Jawabannya apa tadi? Sorry, A. putus-putus. Keinginan Belanda untuk Jawaban nomor 7. Yang A. Belum. Yang A jawabannya, Pak. Yang A, keinginan Belanda untuk memonopoli jalur perdagangan di Indonesia Timur. Cuman salah satu latar belakang ini yang ditanyakan itu adalah latar belakang ya. Latar belakang adanya Perang Bone ini atau perlawanan dari rakyat Bone ya, atau Sulawesi Selatan. Itu adalah Perang Bone. Perang Bone itu terjadi pada saat atau tahun 1859. Oke. Perang Bone ini itu adalah latar belakangnya itu adalah sebagai akibat dari latar belakang itu sebagai ekspedisi balasan dari Belanda melalui KNIL. KNIL itu prajurit dari Belanda ya, prajurit bentukan Belanda yang ada di Indonesia. Oke. Nah, bukan ini menyebabkan deh, sebab dampaknya. Nah, di sini latar belakang yang mengakibatkan adanya Perang Bone ini atau serangan Belanda kepada rakyat Bone ini itu disebabkan karena apa? Karena di sini ada perlawanan dari Kesultanan Bone, gitu. Dari Kesultanan Bone itu sendiri itu mengingkari perjanjian dari perjanjian Bongaya, gitu. Perjanjian Bongaya yang sebelumnya itu disetujui oleh kedua pihak tersebut. Jadi ada di sini pada saat itu Sultan Hasanuddin itu tidak menyetujui karena pada saat itu perjanjian Bongaya itu sangat pro sekali dengan Belanda. Nah kayak gitu. Jadi karena hal itulah yang mengakibatkan Bone saat itu Sultan Hasanuddin yang memimpin itu mengingkari atau memperbarui perjanjian Bongaya tersebut, gitu. Memperbarui perjanjian Bongaya. Nah inilah yang menyebabkan Belanda berang terhadap atau marah terhadap Bone, gitu. Atau pada saat itu Kesultanan dari Bone yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, gitu. Yang paling tepat berarti adalah nomor 7 itu adalah yang B, yaitu keinginan Belanda untuk memperbarui Bongaya. Karena di sini Bongaya itu sudah diingkari atau tidak dilaksanakan oleh Bone, gitu. Nah, hal itulah yang menyebabkan keinginan Belanda untuk datang kembali, salah satunya adalah untuk memperbarui perjanjian tersebut, gitu. Oke, nomor 7 itu adalah yang B ya, paling tepat. Lanjut ke soal selanjutnya. Pertentangan Raja Charles I dengan Oliver Cromwell memberikan dampak pada sistem pemerintahan di Inggris, yaitu B. Tapi aku nggak tahu sih, Raja itu Lord of Protector apa enggak? Oke, jadi menarik nih.
pada saat itu ya, ada namanya itu adalah perang saudara yang ada di Inggris. Itu di antara kaum parlementer dengan kaum royalis atau Cavaliers. Nah, di saat itu perang yang dilebutkan itu adalah mengenai dengan sistem pemerintahan. Jadi perang saudara. Itu terjadi tahun 1642 sampai 1651. Oke. Nah, di sini terdapat 2 kali perang saudara di senggang waktu tersebut atau di space waktu tersebut. Ini adalah konflik kaum parlementaria dan royalis atau cavaleris terkait dengan tata cara pemerintahan gitu. Nah, perang yang pertama itu antara Raja Charles ya mendukung melawan parlemen lama. Itu tahun 1642 sampai 1646. Perang kedua itu senggang waktu 1648. Nah, ini melibatkan antara Raja Charles yang pertama dengan Raja Charles yang kedua gitu. Nah, akhirnya di sini perang tersebut itu dimenangkan oleh kaum parlementaria yang pada saat itu dipimpin oleh Oliver Cromwell. Dimenangkan oleh kaum parlementaria. Itu di sini oleh Oliver Cromwell. Nah, dampaknya apa di sini? Ini tahun 1951 di September 1951. Dampaknya apa? Dampaknya adalah perubahan sistem pemerintahan. Karena pada saat ini yang menjadi isu atau yang menjadi salah satu masalah atau masalah utamanya itu adalah sistem tata cara pemerintahan kayak gitu. Jadi pada saat itu dari monarki dipindah ke sistem republik, ke persemakmuran. Yang pertama itu adalah eksekusi dulu. Eksekusi Raja Charles pertama. Terus yang kedua itu pengasingan Charles kedua. Perubahan dari monarki ke republik. Persemakmuran. Nah, ini adalah dampak yang terjadi. Nah, hal ini mengakibatkan presiden atau menghasilkan presiden bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang raja harus ada persetujuan dari parlemen. Oke. Nah, inilah yang terjadi pada perang saudara yang pertama. Perang saudara yang ada di Inggris. Nah,
Pertentangan Raja Charles pertama dengan Cromwell itu memberikan dampak pada sistem pemerintahan di Inggris. Nah, salah satunya itu adalah dirubahnya Inggris dari monarki ke republik persemakmuran oleh Oliver Cromwell. Jadi yang paling tepat untuk menjawab nomor 8 itu adalah yang A. Oke. Lanjut ke nomor 9. Tolong Enrico lagi. Oh, ada Fauzan baru datang. Halo Fauzan. Yaudah, lanjut dulu aja. Oke, ngikutin ya. Gimana Enrico? English Partition didirikan oleh 3 serangkai mempunyai cita-cita besar untuk bangsa Indonesia, yaitu saya jawabnya A. Ini Partridge. Oke. Ini didirikan oleh 3 serangkai. Jawaban kamu A ya? Ini Partridge atau IP atau Partai Hindia ya. Atau ini adalah Partai India. Ini adalah partai politik pertama yang ada di Hindia Belanda. Berdiri 25 Desember ya. Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai. Saya masih tahu 3 serangkai ada Doris Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah 3 serangkai. Nah, di sini merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia, gitu. Nah, latar belakang adanya IP ini atau Indische Partij ini itu adalah diskriminasi. Oke. Karena diskriminasi atau keganjilan atau perbedaan orang-orang pribumi dengan orang-orang yang keturunan di luar pribumi, itulah yang menjadikan Indische Partij ini dibuka atau dibentuk oleh 3 serangkai tersebut. Gitu. Nah, tujuan didirikannya itu adalah berharap atau menginginkan kerjasama antar berbagai kelompok ya, antar berbagai Nah, inilah yang menjadikan Indische Partij itu dibentuk. Karena dengan tujuan untuk kerjasama antar berbagai kelompok sosial yang ada di Indonesia pada saat itu. Jadi tidak membeda-bedakan. Tidak ada namanya pribumi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadilah mereka bergabung menjadi satu kesatuan. Itulah tujuan dari adanya Indische Partij ini. Nah, usahanya apa? Visi dan misi yang sama. Terus memberantas kesombongan. Terus ada lagi menghindari perpecahan atau pertentangan. Terus memperoleh hak. Nah, ini adalah usaha-usahanya yang dilakukan oleh Indische Partij pada masa itu agar tidak terjadi namanya diskriminasi kembali. Nah, berarti yang paling tepat nomor 9 itu adalah yang apa Enrico? Yang paling tepat berarti? Kalau latar belakangnya diskriminasi dan tujuannya adalah kerjasama. Jadi yang paling tepat adalah yang apa Enrico? E. Yang? Iya. Yang
E, yaitu bersatunya semua golongan yang ada di Hindia Belanda. Itulah hal yang dilakukan agar tidak terjadi lagi namanya diskriminasi atau perbedaan gitu. Oke, benar. Lanjut ke nomor 10. Lanjut ke nomor 10. Tolong Fauzan, tolong. Petisi Sutarjo yang diajukan ke Volksraad mendapatkan penolakan dari Ratu Belanda. Di Volksraad sendiri ada beberapa kelompok memberikan penolakan seperti Vaderlands Club. Mereka beranggapan Oke, kenapa petisi Sutarjo itu ditolak akhirnya oleh pemerintahan Hindia Belanda dan Ratu Wilhelmina pada saat itu? Kenapa? Kenapa, Fauzan? Kamu tahu jawabannya? kurang tahu deh, Kak. Ada yang tahu jawabannya? Petisi Sutarjo. Udah jelasin sedikit. Ini salah satu pergerakan atau apa namanya di sini jenis atau bentuk pergerakan nasional yang ada di Indonesia pada saat itu. Jadi kalau kalian masih ingat materi tentang pergerakan nasional, Kak Begas bedakan menjadi 3. Bedakan menjadi 3. Masa radikal, masa awal, terus radikal, dan yang terakhir itu masa bertahan. Oke. Ini adalah 3 bentuk dari pergerakan nasional. Masa awal, di mana masa organisasi-organisasi itu dibentuk atau terbentuk. Contohnya seperti Budi Utomo, terus ada Sarekat Islam. Itu adalah masa awal di mana pergerakan nasional atau organisasi-organisasi itu dibentuk. Gitu. Masa radikal di mana organisasi-organisasi tersebut melawan. Seperti kalau kalian masih ingat, itu yang paling paling terkenang atau paling dikenal peristiwa dari adanya PKI 1926-1927. Nah, penyerangan PKI yang terjadi pada saat itu adalah masa di mana masa radikal, di mana organisasi tersebut melawan pemerintahan Belanda, kayak gitu. Itu salah satu bentuk pergerakan nasional radikal. Selanjutnya itu masa yang terakhir, itu masa bertahan. Di mana setelah penyerangan PKI 1926-1927 itulah pergerakan nasional mengalami kemunduran. Kemunduran dalam hal apa di sini? Dalam hal dibatasi, diasingkan tokoh-tokohnya, dibunuh tokoh-tokohnya. Nah, itu adalah hal yang terjadi. Karena pada saat itu dianggap organisasi yang ada di Indonesia itu semuanya melawan pemerintahan, kayak gitu. Karena kemunduran itulah yang mengakibatkan opsi terakhir ini diambil, yaitu opsi bertahan. Bertahan dalam apa? Dalam hal ini tokoh-tokoh atau organisasi yang dibentuk itu kooperatif. Kooperatif dalam hal apa? Dalam hal di sini adalah melakukan pergerakan nasional dari internal pemerintahan. Jadi mereka bergabung ke pemerintahan Hindia Belanda. Termasuk adanya Volksraad ini, yaitu kalau sekarang tuh kayak DPR gitu. Nah, salah satu usaha yang dilakukan pada masa pergerakan nasional pada masa bertahan atau kooperatif ini, salah satunya adalah adanya petisi Sutarjo. Oke, kita akan bahas tentang petisi Sutarjo. Ini adalah petisi yang disampaikan atau usulan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Volksraad atau Dewan Rakyat ya, kepada pemerintahan Hindia Belanda dan Ratu Wilhelmina pada masa itu. Nah, petisi ini diajukan oleh atau diwakilkan oleh Sutarjo.
salah satu tokoh dari Volksraad. Isinya apa di sini? Agar Indonesia itu diberikan kebebasan secara otonomi. Oke, kami jelasin. Isi dari petisi Sutarjo itu sendiri itu adalah agar Indonesia diberikan otonomi sendiri, yaitu wilayah sendiri. Wilayah yang bebas di mana Indonesia saat itu untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kayak gitu. Selama berangsur-angsur 10 tahun. Gitu. Nah, disinilah tanggapan dari pemerintahan Hindia Belanda. Jelas di sini pemerintahan Hindia Belanda dan Ratu Wilhelmina itu menolak. Karena apa? Dianggap apabila di sini Indonesia dipisahkan dengan pemerintahan Hindia Belanda, takutnya itu melakukan perlawanan. Selain itu di sini pemerintahan kolonial itu menganggap bahwa Indonesia itu belum sanggup untuk mengatur wilayahnya sendiri. Gitu. Karena belum sanggup itulah makanya ditolaklah petisi Sutarjo tersebut. Nah, hal itulah yang mengakibatkan petisi Sutarjo akhirnya ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda kayak gitu. Jadi karena dianggap terlalu dini, dianggap belum siap, dianggap akan melawan, itu adalah hal yang mengakibatkan petisi tersebut ditolak akhirnya. Jadi yang tepat untuk menjawab nomor 10 itu adalah yang dadu ya, yaitu tuntutan yang terlalu dini gitu. Karena otonomi daerah, otonomi dari atau wilayah yang Indonesia minta itu dianggap akan mempengaruhi sistem pemerintahan Belanda juga gitu. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat itulah yang dadu. Lanjut ke nomor 11. Tolong Vilo, nomor 11 Vilo. Dampak perjanjian Nanking adalah terjadinya perang Tiongkok melawan Inggris Prancis yang disebabkan oleh belum Kak. Belum. Oke. Perjanjian Nanking. Ini adalah salah satu perjanjian yang menandakan berakhirnya Perang Candu yang pertama dan Tiongkok. Oke. Perjanjian Nanking ini terjadi karena adanya Perang Candu tersebut. Karena Tiongkok melawan Inggris dan Perancis ya pada saat itu. Inggris dibantu Perancis. Bentar. Tahun 1839 sampai 1842. Salah. Kenapa dinamakan Nanking? Karena pada saat itu perjanjian itu ditandatangani di atas kapal Jepang, atas kapal perang Inggris di Nanjing atau pada saat ini namanya itu Nanking kayak gitu. Pada saat itu tuh dikenal sebagai Nanking, maka dari itu disebut sebagai perjanjian Nanking kayak gitu. Nah, perjanjian ini karena pada saat itu ditandatangani oleh kedua belah pihak dari Inggris dan Tiongkok, tapi di sini pihak Tiongkok tuh menganggap bahwa perjanjian itu tidak adil, maka dari situ perjanjian Nanking juga dinamakan perjanjian tidak adil menurut Tiongkok kayak gitu. Karena serangkaian perjanjian tidak adil lainnya yang ditantangani Tiongkok dengan penguasa Inggris pada saat itu. Namun karena kekuatan Inggris yang lebih besar, maka dari itu mau tidak mau perjanjian damai itu ditandatangani oleh Tiongkok pada saat itu. Nah, sebab adanya di sini kan yang ditanyakan itu adalah latar belakang terjadinya Perang Candu tersebut. Latar belakang. Itu salah satunya adalah dibunuhnya Padri Perancis ya, Perancis di Guangxi. Ini menjadi salah satu sebab khusus terjadinya perang Tiongkok antara Inggris dan Perancis gitu. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang apa nih?
A ya, dibunuhnya Padri Perancis di Guangxi gitu oleh Tiongkok pada saat itu. Oke? Jawabannya A. Lanjut ke nomor 12. Tolong Enrico. Balance of power policy mengakibatkan politik aliansi yang berdasarkan atas kemauan bersama. Salah satu dampaknya adalah pembentukan NATO pada tahun 1945 yang mendapat penentangan dari belum Kak. Belum. Balance of power. Bentar. Atau kebijakan di mana negara-negara itu mempunyai kekuatan yang seimbang. Nah, salah satu adanya balance of power ini menyebabkan adanya METO. Balance of power. Mengupayakan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kekuasaan. Mencegah adanya negara yang dominan. Oke. Nah, hal inilah yang menyebabkan dampaknya itu muncullah METO. Atau bisa disebut juga sebagai Pakta Sentral atau SENTO atau Pakta Organisasi Timur Tengah atau METO ya. Nah, ini adalah persetujuan yang ditandatangani ini tahun 1955 oleh Liga Arab. Terbuka untuk Liga Arab ya. Jadi negara-negara anggota dari negara Liga Arab yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah pada saat itu. Nah, METO ini ditentang, salah satu negara yang menentang ada METO ini, karena METO itu dianggap organisasi buatan yang disengaja oleh oknum negara yang menginginkan adanya keseimbangan kekuatan. Karena tidak mungkin yang negara semuanya itu dianggap sama, kayak gitu. Nah, Mesir akhirnya menentang adanya perjanjian METO tersebut, karena tidak setuju dengan adanya konsep balance of power policy ini, gitu. Jadi jawabannya adalah Mesir ya, yang menentang adanya METO ini sebagai dampak adanya atau konsep dari balance of power ini, gitu. Oke? Jawabannya adalah yang E, Mesir. Lanjut ke nomor 13. Tolong Fauzan, 13. Hasil yang diperoleh pada sidang PPKI pertama setelah pembacaan teks proklamasi adalah C. Apa? Dibentuknya jabatan Perdana Menteri untuk membantu tugas Presiden. Dibentuknya jabatan Perdana Menteri. Waduh, ini apa namanya? Materi kelas 9 loh. Kalian harus hafal loh. Jadi hasil dari sidang PPKI. PPKI itu ada berapa kali sidang sih? Fauzan, masa lupa? Ini adalah terusan dari BPUPKI. BPUPKI itu yang menyiapkan segala sesuatu yang ada untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI yang mengeksekusi. Jadi persiapan-persiapan yang sudah disiapkan sebelumnya. Gitu. Nah, di sini ada 3 kali sidang PPKI. Gitu. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan itu adalah sidang yang pertama. Pertama itu tanggal 18 ya, 18 Agustus. 3 kali sidang, 18 Agustus. Itu adalah mengesahkan UUD 1945. Terus
ada lagi memilih Soekarno dan Hatta sebagai sebagai presiden dan wakil presiden. Terus ada Komite Nasional. Ya, nggak apa-apa. Sorry banget ya. Nah, tadi Kak Bagas itu ya matiin nih videonya, sorry. Soalnya aduh. Oke. Nah, itu adalah tadi Kak Bagas bahas tentang PPKI ya. Itu terdapat 3 kali sidang. Jadi diantaranya itu adalah memilih Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Terus ada lagi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada lagi pembentukan Komite Nasional yang tugasnya itu adalah membantu tugas dari presiden gitu. Terus ada lagi pembentukan MPR dan DPR. Nah, ini adalah sidang yang pertama gitu. Sidang kedua kalian akan lihat bahwa ada pembagian 8 provinsi, terus membentuk komite nasional yang ada di daerah, terus menetapkan 12 departemen dan 4 menteri kayak gitu. Terus ada lagi sidang BPKI yang ketiga, membentuk PNI, terus ada lagi pembentukan TKR yang menjadi cikal bakal dari TNI nantinya kayak gitu. Jadi jawabannya apa, Fauzan? Jawabannya Menjawab nomor 12 ini, nomor 13 ini. Bukan. Yang mana, Fauzan? Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hasil dari PPKI yang pertama. Jadi yang mana? Yang mana, Fauzan? Yang C deh. Yang dadu sebenarnya ya. Kalau itu kurang lengkap ya. Karena harusnya pembentukan DPR dan MPR. Yang dadu itu ditetapkannya Konstitusi RI. Konstitusi RI adalah Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Oke? Jadi jawabannya dadu gitu. Kalau MPR mungkin kurang lengkap karena harusnya DPR dan MPR karena menjadi satu kesatuan putusan pada saat itu gitu. Terbentuknya DPR dan MPR pada saat itu, bukan MPR aja. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang dadu karena secara langsung tertulis di dalam hasil rapat tersebut gitu. Oke? Jadi nomor 13 itu adalah yang dadu ya. Lanjut ke nomor 15. Tolong Vilo. 14 ya, Kak. Untuk merebut dari Belanda, Indonesia melakukan konfrontasi politik yaitu B. Pembentukan Provinsi Irian Barat pada HUT RI ke-11 dengan ibu kota di Iya, itu adalah konfrontasi dari politik yang dilakukan oleh Indonesia kepada Belanda pada saat itu untuk merebut dari Irian Barat. Oke, jadi gini. Konfrontasi. Sebenarnya ada banyak ya konfrontasi, ada konfrontasi ekonomi, ada konfrontasi politik dan lain sebagainya. Tapi salah satunya itu yang menyebabkan adanya di sini konfrontasi politik ya. Yang ditanyakan itu ada di antaranya itu adalah Provinsi Irian Barat pada HUT ke-11. Terus ada lagi membentuk Partai Persatuan Cendrawasih. Terus ada lagi memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Ini adalah beberapa bentuk atau cara yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu agar Irian Barat bisa menjadi wilayahnya, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 15. Tolong Enrico.
Pada demokrasi terpimpin, beberapa partai politik dibubarkan oleh Soekarno. Salah satunya adalah Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba yang dianggap B. Menghalang-halangi langkah dan gerak PKI. Apa tadi jawaban kamu? 16? Menghalangi langkah dan gerak PKI. Oke, benar ya. Jadi gini, demokrasi terpimpin. Setelah adanya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin itu diterapkan di Indonesia. Karena apa? Itu muncul pada konsepsi presiden. Pada saat itu presiden menganggap bahwa demokrasi liberal itu tidak cocok pada iklim politik yang ada di Indonesia. Itulah yang menyebabkan adanya demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi terpusat atau di sini adalah keputusan terpusat itu di mana presiden itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Nah, apa hubungannya dengan Murba? Pada saat itu Soekarno menjadikan Murba itu sebagai penyeimbang dari kekuatan atau posisi dari PKI kayak gitu. Nah, di akhirnya pada saat itu Murba itu dijadikan sebagai kandidat persaing dari PKI pada Kongres Murba yang kelima kalau nggak salah itu tahun 1959. Nah, pada saat itu Soekarno datang pada kongres tersebut kayak gitu. Nah, Murba dan PKI akhirnya terjadi persaingan pada saat itu atau pertentangan atau konflik. Ketika PKI semakin kuat, Murba bekerja sama dengan militer dan pihak lain dalam usaha menjegal PKI. Nah, dampaknya adalah dibubarkannya Murba. Karena pada saat itu Soekarno itu hanya berfokus atau mendukung, melindungi PKI pada saat itu, kayak gitu. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, ya benar, yaitu menghalangi langkah dan gerak PKI. Karena pada saat itu Murba dibentuk itu sebagai pesaing dari PKI. Secara otomatis di sini apabila Murba itu mempunyai niat buruk dari kepada PKI, maka dari itu PKI yang pada saat itu tuh menjadi tameng atau di sini penyokong dari Soekarno pada saat itu jelas pasti akan memihak PKI dan pada akhirnya di sini Murba itu ada dibubarkan oleh presiden pada saat itu gitu. Jawabannya yang B ya. Lanjut ke nomor 16. Wah, ada hubungannya lagi nih. Tolong tadi siapa? Ini kok ya? Fauzan nomor 16. Fauzan. Alasan Tan Malaka menolak rencana pemberontakan PKI pada tahun 1926 dan 1927 adalah rencana pemberontakan masih mentah dan PKI belum siap untuk memberontak. Dadu. Oke, benar sekali ya. Jadi tadi Kak Bagas sempat bahas bahwa salah satu hal yang mengakibatkan pergerakan nasional itu mengalami kemunduran itu adalah karena adanya pemberontakan PKI 1926-1927. Kita jelasin sedikit. Diawali adanya Kongres Kota Gede 1924. Ini merencanakan strategi bagaimana melawan pemerintahan. Bagaimana cara melawan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, itulah yang dilakukan pada Kongres Kota Gede pada saat itu yang dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI. Nah, itu menghasilkan suatu kesimpulan atau persetujuan
yaitu memberontak pemerintahan pada saat itu. Kayak gitu. Jadi dengan modal mereka mempersiapkan pemuda-pemuda yang pada saat itu sebenarnya belum paham politik, itu dipersiapkan untuk memberontak pemerintahan. Itulah cara PKI pada saat itu. Cuman di sini Tan Malaka itu menolak adanya pemberontakan tersebut. Karena apa? Pemberontakan tersebut itu masih terlalu dini. Dan dianggap PKI itu belum siap untuk melakukan pemberontakan. Hal itulah yang mengakibatkan Tan Malaka itu mengirim surat kepada tokoh-tokoh PKI. Nah, pada saat itu, tapi surat tersebut akhirnya tidak dihiraukan dari tokoh PKI, dan pada akhirnya pemberontakan tetap terjadi tahun 1926 dan 1927. Pada saat itu pemberontakan terjadi di berbagai wilayah karena adanya PKI ini ingin menghancurkan atau merebut kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda gitu. Ini adalah masuk ke pergerakan nasional di mana masa radikal akhirnya di stop atau dihentikan oleh pemerintahan Hindia Belanda karena dianggap pada masa ini organisasi-organisasi tersebut dianggap melawan dan memberontak. Salah satu kasusnya ini yang mengakibatkan kemunduran itu adalah adanya pemberontakan PKI ini, gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang dadu. Rencana pemberontakan itu masih mentah dan PKI itu belum siap untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda, gitu. Jawabannya adalah yang dadu ya, benar ya. Oke, mungkin ini lanjut ke soal terakhir ya, mungkin ini ya. Ya ini ya, ini yang terakhir ya. Nomor 17 ya. Tolong baca dan jawab siapa nih? Si Vilo, tolong Vilo. Berikut merupakan sebab umum terjadinya peristiwa Indian Mutiny kecuali B. Oke. Indian Mutiny. Ini adalah pemberontakan dari prajurit India terhadap kolonialisasi atau kolonialisme Inggris terhadap India pada saat itu. Oke, ini kami jelasin sedikit nih tentang pemberontakan Indian Mutiny. Di sini disebabkan beberapa akibat di sini. Terus perbedaan perlakuan. Terus kesenjangan ya. Kesenjangan Lord Canning. Oke, ini adalah hal-hal yang menyebabkan adanya pemberontakan Indian Mutiny 1857-1859 kepada kolonial Inggris. Pada intinya pemberontakan itu karena adanya ketidaksetaraan atau ketidakadilan, karena pada saat itu Inggris itu menguasai India, mengatur semua perekonomian dan lain sebagainya. Nah, beberapa inilah yang menyebabkan adanya pemberontakan tersebut. Kecualinya adalah adanya dukungan dari Raja Nepal kepada Inggris. Itu bukan salah satu penyebab adanya Indian Mutiny ini atau pemberontakan prajurit India. Gitu. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, karena waktunya udah habis, Kak Bagas tutup ya sesi hari ini.